Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman, Prodi Tadris Matematika, NIM 120180015. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai proses Islam masuk ke Kalimantan Barat. Adapun proses Islam masuk ke Kalimantan Barat, yaitu daerah yang pertama di Kalimantan Barat yang diperkirakan terdahulu mendapat sentuhan agama Islam adalah Pontianak, Matan, dan Mempawah. Islam masuk ke daerah diperkirakan antara tahun 1741, 1743, dan 1750. Tokoh yang membawa agama Islam ke Kalimantan Barat, menurut salah satu versi, pembawa Islam pertama bernama Syarif Hussein, seorang Arab. Versi yang lebih lengkap menyatakan nama beliau adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Syarif Hussein. Diceritakan bahwa Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah putra asli Kalimantan Barat. Ayahnya Sayyid Habib Hussein Al-Qadri, seorang keturunan Arab yang telah menjadi warga Matan. Ibunya bernama Nyai Tua, seorang putri Dayak yang telah menganut agama Islam. Putri kerajaan Matan, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, lahir di Matan tanggal 15 Rabiul Awal 1151 Hijriah atau 1739 Masehi. Teori lain yang mengatakan Islam masuk ke Kalimantan Barat, memang ada teori lain yang menyatakan Islam Nusantara berasal dari anak benua India, yaitu dari Gujarat dan Malabar yang bermazhab Syafi'i. Teori ini dikemukakan oleh Wijnafel, seorang ahli sejarah Melayu dari Universitas Leiden, Belanda, yang mengemukakan teorinya tahun 1872, yang menurut Az-Zumardi Azra diperkirakan diadopsi dari catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Baturiah. Teori lainnya menyatakan Islam di Nusantara disebarkan oleh pedagang dan juru dakwah dari Bangladesh sekarang, yang titian dakwahnya melalui Cina, Kanton, Farang atau Vietnam, Lerang, dan Terengganu, Malaysia. Teori ini dianut oleh Tomo Feroz dan Eski Fatimi. Tempat lahirnya Raja Hussein Al-Qadri. Hussein Al-Qadri, Kalimantan Barat bukan merupakan daerah pertama yang didatanginya, dan rentetan kronologi sampai akhirnya beliau menetap dan memusat dakwah di Kalimantan Barat. Beliau sendiri lahir 1118 Hijriah di Trim, Hadramat, Arabia, tahun 1942 Hijriah. Setelah menamatkan pendidikan agama yang memadai, atas saran gurunya berangkat menuju negeri-negeri timur bersama 3 orang kawannya untuk mendakwah Islam. Tahun 1145 Hijriah, mulanya mereka tiba di Aceh. Sambil berdagang, mereka mengajarkan Islam di sana. Lalu perjalanan dilanjutkan ke Batawi, Jakarta, sedangkan temannya Said Abu Bakar Al-Idrus menetap di Aceh. Said Umar Bahasan As-Segaf belayar ke Siak, dan Said Muhammad bin Ahmad Al-Quraish di Terengganu. Syarif Hussein Al-Qadri tinggal di Betawi selama 7 bulan, kemudian di Semarang selama 2 tahun bersama Syekh Salam Hanbali tahun 1949. Beliau berlayar dari Semarang ke Matan, Ketapang, Kalimantan Barat, dan diterima di Kerajaan Matan. Proses dakwahnya Raja Hussein Al-Qadri. Seiring dengan usaha dakwahnya, penganut Islam semakin bertambah dan Islam masyarakat sampai ke daerah pedalaman. Maka antara tahun 1704 sampai 1755 Masehi, ia diangkat sebagai mufti hakim agama Islam di Kerajaan Matan. Selepas tugas sebagai mufti, beliau sekeluarga diminta oleh Raja Mempawah
Ofodaeng Menambun untuk pindah ke Mempawah dan mengajar agama di sana. Sampai kemudian diangkat menjadi Tuan Besar Kerajaan Mempawah sampai wafatnya tahun 1148 dalam usia 84 tahun. Islam di Kalimantan Barat tidak saja disebarkan di kalangan masyarakat grassroots, akar rumput atau rakyat jelata, tetapi juga di kalangan bangsawan. Cara yang digunakan pada awalnya adalah dengan mengawini putri-putri bangsawan. Sarip Hussein mulanya kawin dengan Nyai Tua, seorang putri keluarga Kerajaan Matan. Belakangan beliau juga kawin dengan Nyai Tengah dan Nyai Bungsu juga di lingkungan Kerajaan Matan. Nyai Tua lahir Sarip Abdurrahman Al-Qadri yang belakangan menjadi pendiri Kesultanan Pontianak. Dari Nyai Tengah ia memiliki 3 anak, yaitu Sarip Aisyah, Sarip Bakar, dan Sarip Muhammad. Sedangkan dari Nyai Bungsu memperoleh 3 anak pula, yaitu Sarip Ahmad, Sarip Marjadaj, Sarip Nur. Ketiga istrinya itu bersaudara namun dikawini secara ganti tikar setelah istri yang ada meninggal. Melihat sepak terjang Sarip Hussein di atas, nampak beliau membangun kekuatan dakwah selain politik dengan mendekati keluarga kerajaan, yaitu mengawini putri-putri bangsawan kerajaan Dayak yang sudah masuk Islam. Cara seperti ini memang banyak dilakukan para ulama terdahulu, seperti para ulama Wali Songo di Jawa dan ulama besar Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di kalangan ulama Wali Songo tercatat diantaranya Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari hasil perkawinannya dengan Dewi Chandrawati Putri Brawijaya Kertabumi, cucu Raja Majapahit. Mendirikan Kesultanan Pontianak. Setelah Sarip Abdurrahman Al-Qadri mengurangi aktivitas dengannya, ia kemudian lebih memfokuskan untuk mendirikan suatu kerajaan atau kesultanan Islam. Mulanya tahun 1145 Hijriah atau 1771 Masehi, ia meninggalkan Mempawah menuju Pontianak. Setelah 4 hari berlayar di Sungai Kapuas, rombongannya mendarat di Istana Kadriah yang sekarang dinamai Pontianak. Di sini ia membangun perumahan dan balai serta masjid. Di tahun yang sama ia balik ke Mempawah untuk membawa serta keluarga dan mengambil armada tiang sambung ke Pontianak. Nama-nama Sultan Pontianak: Sultan Sarip Kasim Al-Qadri, Sultan Sarip Usman Al-Qadri, Sultan Sarip Hamid Al-Qadri, Sultan Sarip Yusuf Al-Qadri, Sultan Sarip Muhammad Al-Qadri, Sultan Sarip Taha Al-Qadri. Mungkin sekian penyampaian materi Islam dan budaya lokal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.